Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di kesempatan kali ini aku akan menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat inspiratif, memiliki banyak sekali prestasi, mulai dari regional, nasional, bahkan internasional. Nah, siapakah beliau? Jadi beliau ini dikenal sebagai seorang penulis, baik itu penulis fiksi, non-fiksi, seperti puisi, esai, karya tulis, bahkan karya tulisnya ini tidak hanya karya tulis ilmiah yang umum teman-teman, tapi juga karya tulis ilmiah Al-Quran. Masya Allah, paket komplit banget ya. Dan beliau juga sempat menjadi mahasiswa berprestasi utama Universitas Negeri Malang tahun 2017. Siapakah beliau? Aku yakin kalian sudah nggak sabar nih. Jadi aku langsung kenalin aja ya. Beliau bernama lengkap Sania Nurdiana, di mana baru saja beliau menyelesaikan studinya tahun lalu ya tepatnya sebagai magister di Universitas Negeri Malang jurusan Fisika. Dan saat ini menjadi seorang guru di SMP Darul Faqih Indonesia Malang. Gitu. Dan perlu aku jelaskan juga ya, ceritakan ke teman-teman bahwa beliau ini adalah role model aku. Aku nih ngefans sama beliau sedari aku kuliah. Karena beliau ini memang benar menginspirasi dan memiliki banyak sekali prestasi. Dan beliau ini orang yang senang sharing tentang ilmunya. Jadi sama sekali nggak pelit tentang apa yang dia punya begitu. Masya Allah. So, kita mau bahas apa sih hari ini? Pasti udah nggak sabar ya. Oke, sesuai dengan tulisan yang ada di background aku. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai personal branding. Gimana sih itu? Oke, stay tune aja. Namun sebelum itu, aku ingetin lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, aku yakin kalian udah nggak sabar dengan bincang-bincang kita pagi hari ini. So, aku mau invite dulu beliau. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum Mbak San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya bisa ketemu. Alhamdulillah. Sekian lama tidak bertemu, alhamdulillah sekarang bisa bertemu ya Mbak, walaupun secara virtual. Alhamdulillah. Semoga keduanya sehat selalu ya. Mbak San gimana kesibukannya? Sekarang lagi sibuk apa Mbak? Sekarang masih di Malang. Sibuknya apa ya? Sebenarnya rutinitasnya ngajar di sekolah sebagai guru IPA di SMP Darul Faqih Indonesia, Pandan Landung, Kabupaten Malang, kalau teman-teman tahu. Sama bantu-bantu di jurusan. Masya Allah. Oh iya, Mbak San, sepengetahuan aku kan Mbak San ini dikenal sebagai sosok penulis, mau itu penulis seperti puisi, bahkan Mbak San udah memiliki 2 buku, ya kan Mbak? Alhamdulillah, 3 sama Sebelum Senja. Masya Allah. Dan juga nggak hanya itu, Mbak San kan juga dikenal sebagai seorang penulis karya tulis ilmiah, mau itu yang umum maupun yang Al-Quran. Nah, yang ingin aku tanyakan di sini, Mbak, gimana sih ceritanya dari awal itu hingga saat ini Mbak San dikenal sebagai seorang penulis? Mungkin Mbak San bisa sharing ke kita? Cerita ya, panjang kalau cerita ya. Baik, sebenarnya kalau dikenal sebagai penulis itu tergantung siapa yang melihat sih. Tapi karena ada karya di bidang kepenulisan, baik itu fiksi maupun non fiksi, mungkin akhirnya orang menganggap kalau Mbak San itu ya brandingnya di bidang itu gitu ya. Kalau bertanya tentang proses ya sebenarnya prosesnya sangat panjang Iis ya, yang seperti yang Iis tahu, awalnya dulu juga tidak menyangka akan bisa mendalami di bidang kepenulisan dan suka di bidang itu gitu. Dengan mencari tahu sih sebenarnya, karena dulu awalnya pada dasarnya waktu SMA Mbak San itu sangat tidak bisa menulis.
Menulis puisi, tugas Ya. mata pelajaran bahasa Indonesia itu paling susah Mbak San. 2 hari sampai 3 hari mikir itu nggak bagus. Teman-teman Mbak San tuh sekali nulis bagus, mereka sudah punya potensi yang bagus. Tapi Mbak San susah banget. Tapi alhamdulillah, qadarullah setelah itu ketika masuk kuliah, dengan lingkungan-lingkungan teman-teman yang suka menulis, akhirnya ke bawah gitu ya. Nah ini juga penting sebelumnya mengenal dulu apa personal branding ya, mungkin Iis ya. Iya. Dari maknanya sendiri, makna tekstualnya sendiri itu suatu proses untuk membentuk persepsi masyarakat ya terhadap diri kita gitu. Dari aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, baik itu kepribadian, maupun kemampuannya, maupun nilai-nilai yang ada dalam dirinya, yang pada akhirnya diharapkan bisa membentuk atau membangun performa yang positif atau penilaian yang positif dari masyarakat gitu. Jadi dari artinya adalah sebuah proses untuk membentuk gitu. Jadi sebenarnya ketika tadi Iis bilang Mbak Sania seorang penulis itu pun masih dalam proses gitu. Kalau dibilang penulis beneran ya sebenarnya belum sampai taraf itu karena karyanya juga tidak sebanyak penulis-penulis yang sebenarnya. Tapi suatu proses untuk membentuk itu. Tetapi dalam proses ini mungkin lebih cenderung ke bidang kepenulisan, baik itu fiksi maupun non-fiksi, sehingga banyak yang menyimpulkan bahwasanya, oh anak ini cenderung ke kepenulisan. Dengan proses yang panjang, Is. Pertama ya bergabung dengan teman-teman yang suka menulis, belajar terus, mengikuti lomba dan sebagainya. Jadi mungkin personal branding itu seperti proses kita membentuk citra diri di mata orang lain gitu kali Mbak ya, singkatnya betul, ya. Betul. Sederhananya seperti itu. Citra diri, baik itu dari kepribadian, dari kemampuan, dari nilai-nilai yang dia miliki, yang lain. Itu teman-teman mengenai awalan topik kita hari ini. Terus Mbak, menurut Mbak Sania ini penting nggak sih Mbak kita itu membangun citra diri tadi, dan sebaiknya sejak kapan sih kita ini berusaha untuk membentuk personal branding itu sendiri? Kalau ditanya penting atau tidak, menurut saya penting gitu. Karena ya seseorang akan melihat kita itu sebagai siapa. Selain kita sebagai muslim, itu juga termasuk personal branding ya, atau personal branding itu bisa dikatakan salah satunya mungkin personal identity gitu ya, identitas seseorang sebagai seorang muslim, warga negara Indonesia, sebagai seorang pelajar, sebagai dan penting untuk membangun itu karena apa? Seseorang itu akan dikenal di masyarakat sebagai siapa. Nah, membangun ya ini mungkin selagi kita bisa melakukannya gitu. Selagi sekarang misal kita dikenal sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa itu secara umum semua orang pasti memiliki identitas itu. Memiliki branding itu karena dia kuliah di sebuah perguruan tinggi misalkan, baik itu swasta maupun negeri, maka dia disebut sebagai mahasiswa. Tetapi seorang mahasiswa itu masih ada lagi identitas-identitas yang lebih personal. Nah, ini Mbak akan membahas juga tentang identity yang sedang Mbak San pelajari juga di bidang penulisan artikel ya. Membentuk identity itu ada 4 hal yang bisa membentuk atau bisa membuat seseorang itu akhirnya menyimpulkan, oh anak ini cenderung ke A, anak ini cenderung sebagai ilmuwan misalkan, anak ini cenderung sebagai penulis atau sebagai orator atau sebagai aktivis gitu. Nah, identitas sendiri itu dimaknai sebagai hasil interaksi dari aspek personal dan sosial. Nah, karena ada aspek personal dan sosial di sini, ini Mbak San membaca salah satu artikel dari Hazari pada tahun 2010 itu membreakdown identitas itu menjadi 4. Yang pertama ada interest, merujuk pada keinginan-keinginan personal dia, keinginan pribadi dia. Misalkan dia suka belajar menulis atau dia suka belajar fisika karena itu sesuai dengan bidangnya, atau suka belajar organisasi, suka belajar
organisasi, dia mencari tahu lebih dalam, memahami lebih banyak, itu yang pertama ya. Jadi dari interest-nya gitu. Yang kedua, dari kompetens, keyakinan pada kemampuan. Misalkan tadi yang pertama, Mbak San suka dengan menulis gitu. Ada interest dulu. Jadi ada keinginan untuk belajar lebih dan memahami lebih tentang kepenulisan. Yang kedua, Mbak San meyakini kalau dalam diri Mbak San itu ada kemampuan untuk mengembangkan kemampuan menulis tadi gitu. Ada kompetensi. Yang ketiga ada performance. Itu keyakinan pada kemampuan tapi dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung itu. Sebagai contoh, Mbak San sudah tertarik dengan menulis. Yang kedua, punya keyakinan kalau Mbak Sania punya kemampuan. Yang ketiga, akhirnya karena punya keinginan, kemudian punya kemampuan, merasa punya kemampuan, akhirnya langkah yang Mbak San lakukan adalah mengikuti pembinaan, misalkan. Mengikuti pembinaan karya tulis ilmiah, atau mengikuti komunitas-komunitas menulis. Nah, kalau tiga yang Mbak San sebutkan tadi, interest, competence, performance, itu adalah termasuk aspek-aspek personal yang ada setiap orang, gitu ya. Nah, karena tadi makna dari identitas itu adalah sebuah hasil interaksi dari aspek personal dan juga aspek sosial, maka yang keempat ini adalah aspek sosial. Recognition namanya, atau pengakuan secara umum ya, makna generalnya. Pengakuan dari mana saja? Bisa pengakuan dari masyarakat, pengakuan dari temannya, pengakuan dari keluarganya, pengakuan dari gurunya, gitu. Jadi sebagai contoh yang tadi, Mbak San sudah punya interest, sudah punya keinginan untuk belajar dan mendalami karya tulis, kemudian ada keyakinan bahwasanya Mbak Sania punya kemampuan, dan ada usaha-usaha untuk memperdalam dan mendalami keinginan belajar menulis tadi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan atau komunitas-komunitas kepenulisan. Dan yang terakhir adalah ada pengakuan tadi. Sebagai contoh, Iis bilang kalau tulisan Mbak San bagus gitu. Atau misalkan Mbak San mengikuti lomba, kemudian ternyata dapat juara. Itu juga bisa jadi pengakuan. Atau misalkan Mbak San menulis buku, kemudian orang-orang suka dengan bukunya. Atau Mbak San mensubmit paper, mensubmit artikel ke salah satu jurnal, kemudian di-accept dan dipublish, itu juga menjadi salah satu recognition. Jadi integrasi dari keempat komponen tadi itu yang bisa membentuk identity atau personal branding seseorang menurut saya. Jadi kumpulan dari aspek personal dan sosial. Memang dari artikel yang saya baca ini, Hazari 2010 ini, terkait dengan physics identity, jadi identitas seseorang terhadap fisika. Tetapi saya kira dari makna-makna di tiap item tadi, tiap komponen tadi itu bisa kita implementasikan pada personal branding apapun itu. Baik itu sebagai penulis, atau sebagai guru, atau sebagai orator, atau sebagai aktivis misalnya. Ya, itu sebagian kecil sebagai pengantar untuk membahas lebih dalam terkait dengan personal branding atau personal identity ya. Terus Mbak, kalau misalkan kita udah tahu nih, tadi kan Mbak San menjelaskan step-stepnya, gimana sih cara kita membangun personal branding. Nah, yang menjadi pertanyaan itu Mbak, kapan sih sebaiknya tuh kita memulai langkah-langkah tersebut? Kapan? Jawabannya mungkin secepat mungkin ya. Kalau memang misalkan kita sudah ada interest terhadap sesuatu, atau sudah ada potensi misalkan terhadap sesuatu, ya semakin cepat diasah, semakin cepat diperdalam, kemudian mendapatkan pengakuan dari orang lain misalkan, ya itu semakin bagus. Dan semakin cepat kita mengetahui potensi dan identity kita, itu semakin bagus untuk kita lebih memperbaiki, memperkuat kemampuan, dan menyebarkan apa yang kita miliki gitu. Dan ini penting juga menurut saya, Iis tanya seberapa penting ya di awal tadi ya. Pentingnya itu salah satu kalau menurut Mbak San ya, itu tentang kebermanfaatan. Karena apa? Misalkan ya, Iis dikenal sebagai seorang guru atau seorang yang mampu di bidang eksak matematik gitu.
Nah, ketika Iis balik ke kampung, ternyata di sana tidak apa namanya, tidak banyak guru yang bisa tentang itu. Akhirnya Iis dibutuhkan. Begitu juga misalkan kita punya kemampuan di bidang menulis puisi misalkan. Mungkin tidak banyak yang bisa. Kemudian kita bisa menyebarkan apa yang kita miliki itu ke orang-orang lain gitu. Jadi semakin cepat kita mengetahui identity atau branding kita, ya semakin baik untuk kita bisa menyebarkan lebih luas kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang membutuhkan bidang itu gitu. Ya meskipun kita tidak apa ya, secara mendalam banget dan expert banget di bidang itu, tapi setidaknya sedikit apa yang kita ketahui itu bisa kita bagikan begitu. Itu dia. Ini Mbak, yang gini, tadi kan Mbak Sam bilang kita mengetahui kita tuh tertarik di mana. Nah Mbak, terkadang di satu posisi gitu, kita itu bingung, kita tuh tertarik di bidang apa. Nah itu Mbak, gimana sih cara menemukan Mbak sebenarnya kita tuh tertarik di bidang apa? Atau biasanya kan sekarang disebut passion ya Mbak ya? Passion. Nah, mungkin Mbak San bisa sharing nih ke kita. Ya benar. Mbak San analogikan sedikit pada aspek penulisan. Kalau kita membuat sebuah karya itu kan ada sebuah kebaruan atau harus ada sebuah novelty yang kita tawarkan, gitu kan? Iya. Nah, untuk mencari novelty, apa yang kita lakukan? Kita memperdalam tentang bidang itu, membaca sebanyak mungkin artikel, kita mencari kekurangan dan kelebihan yang sudah ada dari karya sebelumnya. Sehingga kita bisa membangun suatu novelty yang baru di karya kita. Ketika kita tahu kekurangan dari karya lain, kita tahu kelebihan dari karya lain, dan apa yang belum dipenuhi dari karya-karya yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa membuat sebuah novelty. Nah, ibaratnya sebuah novelty dalam sebuah karya tulis atau sebuah artikel ilmiah, mencari potensi juga seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah refleksi diri, mencari tahu dalam diri kita, kira-kira kekurangan kita apa sih, kelebihan kita apa sih, gitu. Nah, ketika kita tahu kekurangannya, ketika kita tahu kelebihannya apa, maka dari situ bisa menjadi apa ya, bisa menjadi batu tanjakan yang pertama untuk melihat, oh ternyata saya punya kelebihan di sini, berarti ada dong potensi atau ada dong peluang untuk kita memperdalam di bidang itu, gitu. Atau bahkan ada kekurangan, oh saya kok enggak mampu ya di menulis ya, tapi sepertinya saya ada sedikit keinginan untuk belajar itu. Ya udah, saya bisa mencoba dengan itu. Nah, itu step yang pertama kali dilakukan ya. Jadi refleksi diri, cari tahu apa kekurangan dalam diri teman-teman, apa kelebihan dari diri teman-teman, dan apa yang diri teman-teman sukai. Nah, setelah tahu itu, ya ini stepnya seperti itu tadi, seperti step-step identity. Setelah tahu interest tadi, dan tahu kalian punya kemampuan misalkan, nah coba realisasikan dengan mengasah kemauan-kemauan itu atau mengasah kelebihan itu dengan mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan itu. Salah satunya misalkan mengikuti pembinaan di bidang itu, bergabung dengan komunitas. Karena apa? Kita perlu untuk berkumpul dengan orang lain. Kalau kita sendiri, kalau stuck menemui kemacetan gitu, ya udah berhenti. Akan-akan nggak ada solusi. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sevisi misalkan, orang-orang yang dengan kesukaan yang sama, dengan orang-orang yang sedang menekuni bidang yang sama, nah ketika kita stuck, ketika kita hilang semangat atau kita tidak mengetahui sesuatu, kita bisa bertanya dengan teman kita. Teman kita juga bisa memberikan penguatan gitu. Makanya penting ketika sudah tahu kemampuan, sudah tahu kelebihan, cari kegiatan yang bisa menunjang potensi teman-teman itu gitu. Nanti ketika teman-teman fokus di bidang itu, nanti rekognisi itu akan datang sendiri kok. Ya salah satunya melalui prestasi atau melalui karya atau melalui apapun, itu nanti akan membangun rekognisi tersendiri. Dan kalau 4 komponen itu sudah terbangun dalam diri seseorang, ya dia akan dikenal sebagai apa yang sedang dia lakukan itu. Itulah yang akan menjadi personal brandingnya dia, gitu Mbak ya? Iya, bisa jadi, atau personal identity. Gini Mbak, terkadang kan
misalkan saya ini sudah tertarik nih, misalkan ke Oke. penulisan, saya tertarik ke penulisan. Namun di proses tersebut kadangkala kita tuh merasa malu gitu Mbak, kayak menunjukkan ke orang lain, aku nih tertarik di bidang ini, kayak gitu. Nah, mungkin Mbak San ada tips nggak nih buat kita gimana sih cara menghilangkan rasa malu itu sehingga kita tuh tidak takut lagi untuk menunjukkan ke khalayak kalau aku nih tertarik di bidang ini, gitu Mbak. Gimana Mbak? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang susah untuk saya jawab. Karena apa? Saya juga merasakan hal yang sama. Ya, saya masih kadang-kadang masih merasa tidak pede dengan karya yang saya buat, apalagi dengan karya fiksi. Mbak Sania mau mempublish bahwasanya Mbak San sudah membuat sebuah buku, itu perlu refleksi yang sangat lama, perlu proses yang sangat lama. Pertama, membaca ulang apakah karya ini layak ya untuk dipublikasi, apakah karya ini layak ya untuk dibaca orang. Oh, aku malu, ini kayaknya karyanya terlalu baper deh, terlalu gini deh, terlalu gini. Itu banyak sekali pikiran seperti itu. Tetapi apa kemudian yang membuat Mbak Sania yakin? Yang pertama adalah dukungan dari keluarga dan teman-teman sekitar, gitu. Jadi makanya tadi rekognisi itu sangat perlu, gitu. Karena yang menilai karya kita kan ya tidak hanya kita sendiri gitu, tapi orang-orang juga. Nah, ketika orang-orang menilai itu layak, ya kenapa tidak gitu. Jadi awalnya ya Mbak Sania berikan ke keluarga dulu, ke seseorang dulu, apakah karya ini bagus. Setelah itu mendapatkan penilaian, mendapatkan koreksi, baru muncul kepercayaan diri gitu. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan pertama kali, bisa meminta pendapat kepada orang lain ketika memang kita tidak merasa yakin dengan diri kita atau dengan karya kita. Mungkin dengan pendapat orang lain bisa lebih meyakinkan diri kita nanti. Setelah itu yang kedua, yang Mbak San lakukan kemarin, meyakini seperti ini. Kalau karya ini hanya berhenti pada cetakan yang saya simpan sendiri, maka manfaatnya tidak akan tersebar luas gitu. Ya meskipun manfaatnya hanya sedikit ya, maksudnya ya enggak sebanyak buku-buku yang ilmiah atau buku-buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan gitu. Karena buku yang Mbak San tulis juga buku-buku yang sangat ringan, mungkin banyak curahan hati, banyak bentuknya puisi yang baper. Tapi Mbak San meyakini lagi kalau apa yang Mbak San tulis itu Mbak San tulis dengan hati, mudah-mudahan juga kena ke hati gitu, meskipun tidak semua orang bisa menerimanya. Gitu. Jadi ya menguatkan diri sendiri saja kalau memang karya ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat gitu. Meskipun tidak saat ini, meskipun nanti atau kapan atau hanya 1 dari 1000 orang yang mendapatkan manfaatnya, tapi itu kan ya insya Allah sudah sudah berguna lah meskipun sedikit. Ya jadi poinnya tadi yang pertama adalah mencari dukungan dari keluarga dan dan yang kedua adalah meyakinkan diri kita kalau karya atau apa yang sedang kita bangun itu sesuatu yang baik, maka ya udah pede aja gitu. Kecuali kita membangun personal branding yang tidak baik ya, misalkan sebagai pencuri atau sebagai hacker atau sebagai apa yang itu merugikan orang lain, ya itu jangan gitu, maksudnya ya ya yang kita yakini baik dan bisa membawa manfaat. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita merasa malu nih dengan apa yang kita tekuni saat ini, jadi langkah pertama bisa meminta dukungan dulu ke keluarga dan juga kerabat terdekat. Yang kedua, kita harus yakin bahwa apa yang kita jalani saat ini bisa membawa manfaat, memberi manfaat bagi orang lain meskipun itu hanya sedikit. Gitu ya Mbak ya? Ya, tapi sedikit-sedikit mungkin nanti akan jadi bukit ya. Ya Mbak, benar Mbak. Oh ya Mbak San, terkadang Mbak kita sudah tahu kan passion kita apa. Oke lah, kita menjalani, kita ikut di komunitas, ikut pembinaan dan sebagainya. Namun di tengah jalan tidak memungkiri kadang tuh sulit bagi kita untuk istiqomah untuk melakukan itu. Nah, mungkin Mbak San ada nggak tips nih buat teman-teman gimana sih caranya supaya kita tuh konsisten menekuni bidang yang kita inginkan di awal tadi? Baik,
Istiqomah itu suatu hal yang dianggap simple tapi memang susah untuk dilakukan ya. Kalau bahasa kerennya itu konsisten, ya. Konsisten istiqomah itu. Memang itu adalah cobaan semuanya. Mbak San pun sangat sering merasakan. Dan memang ya tadi teman-teman juga dalam sebuah perjalanan mencari potensi itu bisa ya merevisi potensi atau merevisi impian di tengah jalan itu bisa. Maksudnya tidak saklek harus ini, kemudian ambisius banget, tetapi kiranya kayak tidak ada peluang di situ gitu. Nah, di tengah perjalanan itu kita bisa merevisi atau kita bisa memperbaiki potensi-potensi kita atau impian-impian kita. Nah, ketika di tengah jalan misalkan mengalami tadi ujian keistiqomahan, itu apa ya yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama mungkin ya udah nikmati kondisi jenuh mungkin Mbak ya, rasa jenuh. Iya. Nikmati kejenuhan itu, tapi sebentar saja gitu. Nggak apa-apa. Misalkan hari ini jenuh, ya udah carilah kegiatan yang lain, carilah aktivitas lain yang membuat kalian fresh lagi. Tinggalkan sejenak. Misalkan jenuh nih menulis gitu, ya udah tutup laptop, kalian silahkan bersepeda, misalkan olahraga atau pergi ke mall atau ke apa, enggak apa-apa, tapi sebentar saja, cukup sebentar. Dan niatkan itu sebagai sebuah refreshing ya, gitu. Nah, setelah nanti selesai, coba untuk dibuka lagi, dimulai lagi gitu. Mungkin ya kejenuhan itu ya pasti akan ada. Kita manusia biasa ya, manusia yang wajar kalau melaksanakan rutinitas yang sama persis di setiap harinya, pasti kejenuhan itu ada. Tapi jangan terlena gitu ya. Jadi yang pertama enggak apa-apa, nikmati kejenuhan itu, tapi jangan terlena. Yang kedua, ingat lagi dengan target-target yang sudah dimiliki atau dengan impian-impian yang sudah dimiliki gitu. Jadi kayak misalkan, oh ya target saya kan semester ini skripsi harus selesai misalkan. Tapi sebelum skripsi saya harus ikut satu kompetisi karya tulis dulu sebagai penutup penutup prestasi yang baik lah sebelum lulus misalkan. Itu kan target. Nah, ingat dengan target-target yang dibuat gitu. Ketika kita ingat ya kita akan mencoba lagi. Oh iya ya, target saya belum terpenuhi, harus semangat lagi gitu. Yang ketiga tentu itu kan mungkin bisa menjadi salah satu indikasi ujian hawa nafsu juga ya. Nah, yang mengendalikan diri kita kan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya untuk mencari obatnya ya kembali ke Allah. Maksudnya kembali bukan berarti kita meninggalkan gitu, tapi mendekat lagi, minta petunjuk sama Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah ya salah satunya mungkin bisa lewat orang tua, bisa lewat keluarga, lewat guru-guru gitu, dengan meminta doanya atau meminta saran, masukan, meminta penyemangat dan sebagainya gitu. Jadi 3 hal itu sih yang bisa kita lakukan ketika ada ujian ketidakistiqomahan atau kejenuhan tadi ya. Tapi setiap orang pasti beda-beda caranya. Itu yang biasanya Mbak San lakukan gitu. Kalau sudah jenuh ya udah baca Al-Qur'an atau belajar yang lain atau membaca yang lain atau nonton film sesekali enggak apa-apa gitu ya. Asalkan filmnya juga masih film yang edukasi gitu. Jadi itu ya teman-teman, salah 3 tips yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman merasa jenuh dengan rutinitas teman-teman. Yang terakhir, Mbak San, dari tadi kan kita bicara nih tentang personal branding, gimana caranya, kapan sebaiknya dibangun. Nah, terkait hal tersebut, ada nggak pesan atau motivasi dari Mbak San buat kita semua? Mbak San bukan motivator ya. Mungkin pesan aja ya. Untuk diri Mbak San sendiri dan untuk teman-teman juga. Terutama untuk diri Mbak San sendiri. Yang pertama, hidup kita hanya sekali, hanya sebentar. Ibaratnya kita hidup di dunia itu kalau kata guru-guru ya wis hanya istirahat sebentar. Kalau kita perjalanan panjang gitu ya kita hanya berteduh di bawah pohon sebentar saja. Nah, dengan waktu sebentar itu kita buat atau kita lakukan hal-hal yang semaksimal mungkin, yang sebaik mungkin,
yang bisa memberikan impact yang seluas mungkin, tapi tentu tetap dalam koridor dan syariat-syariat agama kita gitu. Jadi kita maksimalkan waktu kita selagi muda, selagi masih kecil, atau selagi nanti sudah dewasa. Ya apa ya yang selalu menjadi motivasi Mbak San juga itu pesan dari ustadz-ustadz atau dari guru-guru kita, kalau ya istirahat kita nanti ya di surga itu. Jadi ketika memang sekarang merasa lelah ya enggak apa-apa, istirahat sejenak gitu. Tapi kita maksimalkan semua waktu yang ada sekarang sebaik mungkin dengan memaksimalkan potensi kita, melakukan hal-hal yang baik sebanyak mungkin, tidak tidak membuang-buang waktu, terus apa lagi? Ya berbuat sebanyak mungkin untuk orang lain, karena apa yang kita buat ya akan gitu sih Iis. Dan mudah-mudahan ya dengan apa yang kita lakukan ya bisa membentuk personal branding yang baik untuk diri kita. Dan tidak hanya mungkin personal branding tidak hanya dalam hal fisik ya, physically dari luar, tapi dari dalam diri kita juga sebenarnya seperti itu, dan itu yang selalu kita usahakan setiap harinya. Masya Allah. Itu teman-teman tips dari. Iya, dan jangan lupa tetap melibatkan keluarga kita, melibatkan teman-teman kita, dan tentu melibatkan Allah di setiap perjalanan kita, supaya perjalanannya itu tidak terasa hampa gitu. Ini nasihat untuk diri Mbak San sendiri sebenarnya ya, biar terisi hatinya. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir sharing kita pagi hari ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Sania yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan rutinitasnya. Mbak San mau meluangkan waktu nih untuk sharing-sharing ke kita semua. Sama-sama, dan ada faedahnya kalau ada. Insya Allah sharing kali ini akan sangat bermanfaat ya untuk kita semua, terutama untuk kita anak-anak muda yang saat ini istilahnya sedang mencari jati diri nih, sedang proses untuk membangun citra diri atau personal branding tadi. Terima kasih Mbak San, aku selaku host di sini mohon maaf apabila selama sharing ini berlangsung ada salah-salah kata. Semoga di lain waktu kita bisa sharing kembali dengan topik yang berbeda. Amin, insya Allah. Okay. Makasih. Pamit ya. Ya Mbak. Assalamualaikum. Salam. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah selesai sharing kita pagi hari ini. Jadi, apa kesimpulannya? Yang pertama, personal branding itu atau personal identity itu merupakan bagaimana citra diri kita di mata orang lain. Citra antara diri kita dengan sosial. Jadi, bagaimana lingkungan mengenal kita sebagai siapa, orang yang seperti apa, tertarik atau menguasai bidang apa. Itulah yang disebut personal branding. Dan bagaimana cara membangunnya? Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu kita ini tertarik di bidang apa. Kemudian kita harus meyakini dalam diri kita bahwa kita memang ingin menekuni bidang tersebut. Langkah selanjutnya, kita bisa berkumpul di sebuah komunitas ataupun organisasi atau pembinaan yang juga mendukung impian kita tersebut. Dan yang terakhir adalah kita mencari pengakuan bisa melalui dukungan dari keluarga, teman, maupun prestasi. Bisa mengikuti lomba dan sebagainya. Jadi begitu ya teman-teman kesimpulan bincang-bincang kita hari ini. Aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya semoga tidak hanya sampai di sini. Jangan hanya ditonton tapi juga segera dipraktekkan. Oke? Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video ini agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Aku sebagai host di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.